Hari itu, aku cuma memasak makan siang sederhana. Tapi tiba-tiba, teriakan ibu mertua mengguncang rumah, dan aku tiba-tiba jadi tersangka pencuri kalung emas keluarga. Sejak kapan kasih sayang dalam rumah tangga bisa hancur hanya karena sebutir kalung emas? Pernah nggak kamu tinggal serumah dengan orang-orang yang tiap hari memandangmu seperti duri? Aku pernah. Dan masih, namaku Dina. Aku menikah dengan Aditya 3 tahun lalu, dalam pernikahan sederhana yang tanpa restu penuh dari keluarganya. Waktu itu, aku pikir selama cinta kami kuat, semua bisa dilalui. Nyatanya, aku salah. Cinta saja tidak cukup kalau setiap hari kau harus hidup di dalam rumah yang tak pernah menganggapmu ada. Sejak hari pertama aku masuk rumah keluarga besar Aditya, aku seperti diberi label tak kasat mata. Menantu miskin, tidak pantas. Ibu mertua, Bu Rini tidak pernah menyembunyikan ketidaksukaannya padaku. Wajahnya yang kaku, senyum setipis benang, dan suara tajam yang hanya muncul saat memanggilku, membuat aku paham bahwa aku tidak diterima sepenuh hati. Belum lagi 2 adik iparku, Lala dan Vina, yang hobinya hanya satu, nyinyir. Bahkan aku tak bisa memakai bedak sedikit tanpa komentar. Wah, menantu pengangguran bisa beli bedak juga ya. Awalnya aku diam. Selalu mencoba sabar. Toh, kata orang, rumah tangga itu ladang pahala. Tapi sabar itu ada batasnya kan? Sayangnya, aku nggak pernah tahu di mana batasnya. Setiap pagi, aku bangun sebelum subuh. Masak untuk 7 orang dari nasi uduk sampai goreng tempe. Bersih-bersih rumah 2 lantai yang lebih mirip mes daripada rumah tinggal. Lalu menyiapkan kopi dan roti untuk bapak mertua. Semua kulakukan tanpa suara, tanpa keluhan, dan tahu apa balasan dari semua itu? Duh, sayur asemnya asem banget sih, Din. Kamu nggak bisa masak yang benar? Itu dari Bu Rini. Kalau aku yang masak pasti lebih enak, Ma. Timpal Lala sambil merias wajah di meja makan. Tak pernah sekalipun mereka berkata terima kasih, atau sekadar memanggilku dengan nada yang lembut. Aditya, suamiku itu, yah, dia bukan orang jahat, tapi dia lemah, terlalu tunduk pada ibunya. Setiap kali aku cerita, dia hanya menjawab, sabar ya Din, namanya juga orang tua. Lagi pula, kita tinggal di rumah mereka, jadi harus jaga sikap. Aku ingin sekali bilang, tapi aku bukan pembantu, Dit. Tapi mulutku selalu terlalu letih untuk membela diri. Aku lebih memilih diam, menunduk, dan meneruskan cucian piring. Hari itu, aku sedang mencuci piring ketika suara jeritan dari lantai atas membelah rumah. Adit, Dina, aku refleks menoleh. Suara itu suara Bu Rini. Panik. Lantai atas. Aku buru-buru mengelap tangan dan berlari ke atas. Hampir terpeleset di anak tangga terakhir karena sandal rumahku basah. Kamar Bu Rini terbuka lebar. Dia berdiri di depan lemari dengan wajah pucat dan mata terbuka lebar. Kalung emasku, kalung warisan itu, hilang, teriaknya sambil memukul-mukul dadanya sendiri. Aku tertegun. Kalung emas? Kalung yang biasa disimpan di kotak perhiasan yang disembunyikan di balik tumpukan baju batik di lemari? Lala dan Vina muncul di belakangku, menyeringai seperti menemukan mainan baru. Duh, Ma, jangan-jangan ada yang ngambil ya, kata Vina sambil melirik ke arahku. Mataku membesar. Maaf, Bu, saya. Diam. Bentak Bu Rini. Aku membeku. Aditya baru muncul dari balik tangga, rambut masih acak-acakan karena baru bangun. Ada apa, Bu? Kalung emasku hilang. Dan siapa lagi yang sering masuk kamar ini selain dia? Bu Rini menunjukku. Jarinya gemetar. Matanya menatapku seperti aku monster. Dunia seperti berhenti berputar sesaat. Apa? Aku? Bu, saya. Saya nggak pernah menyentuh kamar ini kalau bukan disuruh. Saya? Cukup. Nggak usah banyak alasan. Kalau nggak ngaku juga kita selesaikan ini lewat hukum. Hening. Aku menatap wajah Aditya. Aku berharap dia akan bicara. Membelaku. Tapi dia hanya berdiri di ambang pintu. Terdiam. Ragu. Seolah sedang menimbang. Apakah pantas membela istrinya sendiri? Air mataku mulai menetes. Tapi aku menahannya. Aku tahu, air mata hanya akan membuatku terlihat lemah di mata mereka. Ayo ke bawah, kata Bu Rini. Kita laporkan sekarang juga. Tanganku ditarik paksa oleh Lala.
Aku menepisnya, tapi genggamannya terlalu kuat. Aku diseret menuruni tangga seperti penjahat. Seisi rumah menyaksikan, termasuk Pak RT yang sedang bertamu pagi itu. Wah, ngeri juga ya. Bisik tetangga yang entah sejak kapan sudah berdiri di teras. Aku ingin berteriak. Aku tidak bersalah. Tapi siapa yang akan percaya? Mobil Avanza hitam milik keluarga mertua melaju ke arah kantor polisi dengan kecepatan yang membuat perutku mual. Aku duduk di kursi tengah, diapit oleh Vina dan Lala, seperti tersangka kriminal. Di depan, Bu Rini duduk di sebelah sopir, terus-menerus mengoceh tentang bagaimana kalung emas warisan dari ibunya dulu itu sangat berharga. Bukan cuma dari nilai, tapi juga sejarah keluarga. Aku ini masih simpen kalung itu dari zaman aku gadis, katanya sambil menoleh ke belakang dengan tatapan menusuk. Dan sekarang, hilang begitu saja setelah ada kamu di rumah ini. Aku menggigit bibir bawahku, tidak menjawab. Bukan karena tak bisa, tapi karena apapun yang kukatakan hanya akan dianggap pembelaan dari pencuri. Aku sih dari dulu udah curiga, bisik Vina pelan, tapi cukup keras untuk kudengar. Tampang-tampang polos gitu biasanya malah lihai nyolong. Lala terkikik. Iya, kayak yang di TV-TV itu loh, nggak pernah ketahuan. Pas dicek, ternyata pencurinya menantu sendiri. Aku memalingkan wajah ke jendela. Mataku panas. Bukan karena marah, tapi karena hancur. Aku tahu, fitnah itu sakit. Tapi aku nggak menyangka. Rasanya bisa sekejam ini. Dan datang dari keluarga sendiri. Sesampainya di kantor polisi, aku diminta turun lebih dulu. Vina menggenggam lenganku erat. Seperti takut aku melarikan diri. Aku tidak melawan. Aku hanya berjalan menunduk melewati orang-orang yang memandang dengan penuh tanda tanya. Apalagi setelah melihat Bu Rini datang dengan wajah dramatis lengkap dengan tangisan tertahannya. Anak ini tinggal di rumah saya. Saya curiga dia yang mengambil kalung saya. Nilainya puluhan juta, Pak. Suara Bu Rini menggema di ruang tunggu. Dan dia satu-satunya orang luar yang punya akses ke kamar saya. Aku duduk di kursi besi, tanganku menggenggam ujung kerudungku yang mulai lecek. Polisi yang menerima laporan mencoba menenangkan keadaan, tapi tekanan dari keluarga mertuaku terlalu kuat. Aku disuruh menunggu di ruangan kecil sambil diawasi. Katanya untuk proses administrasi. Beberapa menit kemudian, seorang petugas datang membawakan selembar kertas. Ini surat pernyataan, Bu. Kalau Anda mengaku, prosesnya akan lebih ringan. Aku mendongak, tapi saya nggak mencuri. Kalau begitu, silakan tetap diam di sini. Tapi kalau barangnya memang tidak ditemukan, dan Anda tidak mengaku, kasus bisa naik. Aku gemetar. Napasku mulai tersengal. Tak pernah seumur hidup aku terbayang akan duduk di ruangan polisi, diinterogasi seperti maling. Pintu terbuka. Aku kira petugas kembali masuk, tapi yang kulihat membuatku membeku. Kak, suaraku tercekat. Sosok perempuan berseragam polwan masuk dengan langkah cepat. Rambutnya disanggul rapi. Wajahnya tegas, tapi ada bayang-bayang khawatir di matanya. Dia kakakku Kak Ningsih. Apa yang terjadi di sini? Tanyanya lantang. Petugas yang tadi bicara padaku langsung berdiri. Ini, Bu, laporan dari warga soal dugaan pencurian. Masih proses awal, belum disidik lebih lanjut. Kakakku menoleh padaku. Mata kami bertemu. Saat itu juga, air mata yang kutahan sejak pagi akhirnya jatuh juga. Kamu baik-baik aja, Din? Tanyanya lembut. Aku mengangguk kecil. Aku nggak nyuri, Kak. Demi Allah. Aku tahu, kamu nggak akan pernah lakukan itu. Perlahan dia berbalik ke petugas. Saya minta waktu. Saya akan bantu proses ini. Tapi saya minta satu hal. Jangan perlakukan adik saya seperti tersangka sebelum ada bukti. Petugas mengangguk. Tak butuh lama sampai berita kedatangan kakakku, sampai ke telinga keluarga mertuaku. Mereka muncul dengan wajah tercengang, apalagi saat melihat Kak Ningsih menggenggam tanganku dengan protektif. Kamu siapa ya? Tanya Bu Rini dengan nada tinggi. Saya kakak kandung Dina. Dan kebetulan, saya polwan aktif di Polres kota ini. Jawab Kak Ningsih dingin. Bu Rini mendengus. Jadi kamu mau nutupin adikmu? Saya mau cari kebenaran, Bu. Bukan asal tuduh. Lala hendak membuka mulut, tapi Kak Ningsih sudah lebih dulu bicara. Saya tahu Bu Rini punya kamera CCTV kecil di kamar. Saya minta izin untuk akses rekamannya.
Seketika wajah semua orang berubah. Vina terlihat gugup. Lala mulai memainkan kukunya. Bu Rini menatap bingung. Emangnya ada ya CCTV-nya? Gumam Lala, mencoba terdengar bodoh. Setahu saya ada. Karena waktu resepsi dulu Bu Rini cerita soal itu, dan saya ingat betul. Balas Kak Ningsih sambil menatap lurus. Hening. Kakakku lalu menarikku keluar dari ruang tunggu. Aku akan selidiki ini, Dek. Tapi kamu harus kuat ya. Aku mengangguk pelan. Dada ini sesak, tapi untuk pertama kalinya sejak pagi, aku bisa bernapas lebih tenang. Beberapa hari kemudian, proses berlanjut ke jalur hukum. Bu Rini tetap ngotot membawa kasus ini ke meja sidang. Mereka bilang, biar jadi pelajaran. Aku hadir di ruang sidang dengan kepala tertunduk. Wajahku tertutup kerudung yang menjuntai sampai ke dada. Tapi aku bisa mendengar dan merasakan semua tatapan tajam itu. Dari tetangga, dari kerabat suami, dari teman-teman kuliah Aditya yang kebetulan hadir. Mereka semua melihatku seperti aku benar-benar pencuri. Ya Allah, tega banget ya, ngambil harta mertuanya sendiri. Nggak kelihatan kayak pencuri, padahal licin juga. Aku menatap lantai ubin dingin. Hatiku rasanya sudah remuk. Di ruang sidang, semua terasa seperti sandiwara besar. Bu Rini menangis sambil memegangi foto kalungnya. Vina dan Lala duduk manis di belakangnya, berpura-pura jadi anak-anak polos yang terluka karena ulah menantu durhaka. Aditya, dia datang, tapi duduk di kursi belakang. Diam, tak bersuara. Hanya sesekali menatapku dengan sorot mata yang kosong gentah bingung, entah menyesal. Ketika hakim menatapku dan berkata, "Apakah Anda ingin menyampaikan sesuatu, Ibu Dina?" Aku hanya menggeleng pelan. Karena suaraku harga diriku sudah lama tenggelam. Tapi saat itulah pintu sidang terbuka. Seorang wanita berseragam polwan masuk, membawa laptop di tangan dan selembar flash disk kecil. Langkahnya tegas, wajahnya dingin, dan sorot matanya membakar. Aku tak tahu bagaimana rasanya jadi terdakwa di pengadilan besar. Tapi saat duduk di ruang sidang kelurahan yang penuh dengan wajah-wajah mencibir itu, aku merasa seperti orang paling berdosa di dunia. Di hadapanku, duduk hakim pembantu dari pihak kelurahan, pendamping RT dan RW, serta perwakilan warga. Sebelah kanan ruang sidang diisi keluarga besar suamiku. Lala dan Vina tampil seperti model dadakan, wajah mereka datar dan tajam menatapku. Di sebelah mereka, Bu Rini tak berhenti mengelap air matanya yang entah sungguhan atau tidak. Sedangkan Aditya suamiku sendiri duduk paling ujung. Jauh dari semua orang, jauh dari aku, jauh dari keberpihakannya yang seharusnya. Aku duduk di sisi kiri ruangan bersama Kak Ningsih. Meski seragam polwannya mencolok, tatapan orang-orang ke arah kami tetap penuh penilaian. Sidang ini dibuka untuk menindaklanjuti laporan dugaan pencurian perhiasan milik Ibu Rini, yang dituduhkan kepada menantunya sendiri, Ibu Dina, kata petugas kelurahan dengan suara tegas. Detak jantungku seperti dentuman drum perang. Jelas, keras, tak karuan. Kakakku menggeser laptopnya, menghubungkan kabel HDMI ke layar proyektor kecil yang disiapkan di sisi meja hakim. Semua mata tertuju padanya. Aku bisa mendengar gumaman kecil dari arah belakang. Polwan beneran toh, kirain ngaku-ngaku. Nggak nyangka ya, kakaknya Dina. Ternyata, Kak Ningsih tetap tenang. Ia berdiri di depan layar dan berkata, "Yang mulia, saya membawa rekaman dari CCTV internal rumah keluarga Bu Rini, yang sebelumnya sudah saya minta izin untuk disalin. Dalam rekaman ini, akan terlihat siapa yang sebenarnya mengambil kalung yang hilang itu." Semua langsung ribut. Lala nyaris berdiri dari kursinya. Vina menunduk, pura-pura main HP. Bu Rini membeku. "Silakan diputar," ucap hakim pelan. Layar menyala. Ruangan menjadi hening. Video diputar. Tanggal di pojok layar menunjukkan 2 hari lalu, sekitar jam 10 pagi saat aku sedang menjemur pakaian di halaman belakang. Di layar, tampak seseorang membuka pintu kamar Bu Rini dengan pelan. Orang itu mengenakan daster oranye. Rambutnya digelung asal dan gerak-geriknya cepat. Ia masuk, membuka lemari, mengaduk tumpukan baju, lalu menarik satu kotak kecil. Waktu itu jantungku berhenti berdetak. Wajah itu sangat jelas. Vina, adik iparku sendiri. Suara-suara mulai berdesis di seluruh ruangan. "Loh,
Itu Vina kan? Kok bisa? Astagfirullah. Bu Rini berdiri mendadak. Tunggu. Mungkin itu diedit. Mungkin. Video ini diambil langsung dari memori CCTV yang disimpan otomatis di cloud. Tidak bisa diedit tanpa akses tingkat tinggi. Jelas Kak Ningsih tegas. Dan saya sudah sertakan surat keasliannya dari teknisi jaringan rumah. Wajah Bu Rini memucat. Lala langsung menoleh ke arah Vina. Tapi Vina justru terlihat lebih pucat dari kertas. Hakim mengangkat tangan. Tolong tenang. Video ini sudah sangat jelas menunjukkan bahwa pelaku pencurian adalah saudari Vina, bukan Ibu Dina. Tanganku menggenggam keras-keras ujung kerudungku. Bukan karena marah, tapi karena aku tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Seumur hidupku, aku nggak pernah menyangka pengadilan bisa semembuka ini. Dan aku nggak pernah mengira Vina akan sekejam itu. Hakim melanjutkan, Ibu Dina, Anda bebas dari semua tuduhan. Kalimat itu seperti angin besar yang menyapu seluruh beban di pundakku. Tapi belum sempat aku bernapas lega, Bu Rini tiba-tiba bangkit dari kursinya dan berteriak. Enggak mungkin. Dina yang salah. Dia itu bawa sial dari awal masuk rumah ini. Ruangan sontak gaduh. Beberapa warga mulai menatap Bu Rini dengan heran. Tapi ia terus berteriak sambil menunjuk-nunjukku. Aku nggak pernah suka sama kamu, Din. Nggak pernah. Kamu itu perempuan miskin yang merebut anakku. Dan sekarang kamu bawa aib ke keluarga ini. Bu, cukup, kata Aditya pelan. Jangan belah dia, teriak Bu Rini pada anaknya sendiri. Lalu kalimat yang keluar dari mulutnya membuat semua orang membisu. Kalau dia memang nggak bersalah, lebih baik aku mati saja. Seketika tubuh Bu Rini limbung. Tangannya mencengkeram dada, matanya melebar, dan detik berikutnya, ia roboh di lantai ruang sidang. Semua orang panik. Lala berteriak. Vina menjerit. Beberapa warga berlari ke arah Bu Rini. Seorang petugas kelurahan memanggil ambulans. Aku berdiri terkejut, tapi Kak Ningsih menahanku. Tenang, Dek. Jangan ikut panik. Kamu nggak salah. Mataku tak bisa lepas dari tubuh ibu mertua yang tergeletak di lantai. Tapi sebelum Bu Rini benar-benar pingsan, aku sempat melihat matanya terbuka sedikit dan bibirnya bergerak. Aku minta maaf. Lalu semuanya gelap. 2 jam kemudian, aku duduk di bangku luar ruang IGD. Tubuhku lemas. Kak Ningsih duduk di sebelahku, menggenggam tanganku. Bu Rini cuma kena serangan jantung ringan. Mungkin karena emosi dan shock, katanya pelan. Aku mengangguk. Kak, aku bingung harus marah atau kasihan. Yang kamu lakukan udah benar, Dek. Kamu sabar. Dan kebenaran datang di waktu yang tepat. Aku mengangguk. Meski dalam hati rasanya seperti campuran antara lega, sedih, dan sakit yang gak bisa dijelaskan. Pintu IGD terbuka. Aditya keluar. Wajahnya lesu. Ia menatapku lama. Din, aku berdiri. Sudah, Dit, gak usah bilang apa-apa. Aku minta maaf. Aku menatap matanya. Mata yang selama ini terlalu ragu untuk melihat kebenaran. Mata yang terlalu takut untuk berdiri di pihakku. Aku gak butuh maaf. Jawabku lirih. Aku cuma butuh seseorang yang cukup berani untuk percaya padaku. Saat semua orang menjauh, Aditya menunduk, tak bisa berkata apa-apa, lalu aku berbalik. Melangkah pelan keluar dari rumah sakit, diiringi langkah kaki kakakku yang tetap setia di belakangku. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku merasa kuat. Meski belum menang sepenuhnya, tapi aku tahu, aku tak lagi sendiri. Suara itu memaku langkahku di koridor rumah sakit. Dina, tunggu. Aku belum selesai mengaku. Aku menoleh perlahan. Di ujung lorong, Vina berdiri sambil memeluk dirinya sendiri. Wajahnya pucat, mata bengkak, daster oranye yang biasa ia banggakan terlihat kusut. Entah sejak kapan ia meninggalkan ruang tunggu keluarga dan berlari menyusulku. Kak Ningsih spontan melangkah ke depan, menyekat kami. Ada apa lagi, Vina? Vina menunduk. Aku mau bicara sama Kak Dina. 4 mata. Tolong, aku menghembuskan napas panjang. Bagian diriku ingin terus berjalan, membiarkan semua drama ini mati di belakangku. Tapi sepasang bahu yang gemetar di depan sana bahu yang baru saja membakarku dengan fitnah membuatku berhenti. Aku masih manusia. Meninggalkan seseorang dalam penyesalan rasanya bukan kemenangan. Kak, nggak apa-apa.
Bisikku pada Ningsih, biarkan dia bicara. Kakakku menatapku sejenak mencari kepastian lalu mundur, berdiri tak jauh dari kami, perlindungan tanpa kata. 4 mata di koridor dingin. Vina mendekat. Setiap langkahnya menurunkan ego yang dulu menjulang. Saat jarak kami hanya sejengkal, ia mengangkat wajah. Maaf, suaranya patah di tengah jalan. Aku yang ambil kalung itu, aku yang fitnah Kak Dina, aku panik. Aku butuh uang buat bayar utang kartu kredit. Ia tertawa hambar. Makeup, gawai baru, baju baru semua utang konsumtif bodoh. Aku kira kalau kalung itu hilang, Mama bakal minta Papa beliin yang lebih mahal, dan aku bisa nebus kalung lama ke Pegadaian sebelum siapapun sadar. Mataku panas. Bukan karena marah, tapi karena getir. Aku hidup sesederhana mungkin agar bisa diterima. Sedangkan Vina yang serba berkecukupan justru menukar harga diri untuk barang yang bahkan tak menambah nilai apapun dalam hidupnya. Aku takut Mama tahu, Kak. Lala juga. Makanya kami sepakat blame game ke kamu. Kami pikir, siapa juga yang bakal belain menantu miskin. Kata-katanya menampar lebih keras daripada tuduhan kemarin. Tapi di balik tamparan itu ada kejujuran sesuatu yang tak pernah kuterima dari mereka. Aku nggak minta Kak Dina maafin aku sekarang, bisiknya. Aku cuma nggak mau terus hidup di bawah bayang dosa ini. Aku terdiam, ingin bertanya kenapa kebencian harus selalu mencari kambing hitam, kenapa kesalahan mereka harus ditambal dengan kehancuranku. Tapi bibirku keluh. Yang keluar justru kalimat pelan, nyaris tak terdengar. Terima kasih sudah jujur. Vina mengerjap, tak yakin apa ia layak mendapatkan kata itu. Air matanya menitik. Lalu, seperti anak kecil yang ketakutan, ia mundur, berlari kembali ke ruang tunggu. Aku berdiri kaku, meresapi udara dingin koridor. Rasanya absurd. Vina berani meminta maaf, tapi suamiku orang yang kuberi seluruh cinta bahkan belum sanggup menegakkan kepalanya menatapku. Kenangan 3 tahun silam. Saat aku pulang dengan Kak Ningsih, jalanan senyap bagai kota tertidur. Di jok mobil, bayangan masa lalu berkelebat awal pernikahan kami, yang sederhana di aula desa, setangkai mawar kertas dari Aditya, janji Wanji akan mandiri secepat mungkin. Tapi realitas memaksa kami tinggal di rumah keluarga besarnya. Katanya menunggu tabungan cukup untuk kontrakan. 3 bulan berubah jadi setahun. Setahun merayap jadi 2. Tabungan selalu belum cukup, karena Aditya menuruti kebutuhan rumah orang tuanya, renovasi dapur, ganti sofa, pesta arisan yang ironisnya, melabeli mereka, keluarga terpandang. Di sisi lain, aku menyisihkan uang jajan untuk menolong ibu di kampung, menanam mimpi kecil membuka toko kue. Setiap kali ku bilang, "Dad, kapan kita pindah?" Ia tersenyum hambar lalu menjawab, "Sabar ya, Mama masih butuh kita." Sabar. Kata yang menemaniku seperti bayangan. Tapi sabar yang terus diperah tanpa jeda akan berubah jadi luka. Pengakuan di kamar rawat. Esoknya, aku bersiap menjenguk Bu Rini. Kak Ningsih ikut, meski harus berganti seragam sipil karena hari itu ia lepas dinas. Sesampainya di rumah sakit, kami menemukan Aditya tertidur di kursi, tunggu dengan jaket kusut. Di dalam, Bu Rini berbaring lemah. Selang infus menembus punggung tangannya. Ia membuka mata saat kulangkahkan kaki. Sejenak hening, lalu air mata turun lagi. "Dina," suaranya serak. "Aku tahu, maaf tak akan menambal semua luka. Tapi maukah kau dengar alasanku?" Aku duduk di tepi ranjang, menjaga jarak sopan. "Silakan, Bu." Ia menatap langit-langit ruangan, seolah di sana terlukis semua penyesalan. Waktu Aditya lahir, Papa U-nya lebih sayang dia daripada Lala atau Vina. Aku takut kehilangan anak laki-laki satu-satunya. Takut ia berpaling pada perempuan lain, perempuan yang kubilang belum setara. Ia terisak. "Saat dia bawa kamu, aku merasa direbut. Kau lembut, sabar, dan anehnya Papa lebih sering membelamu, bukan aku." Iri memenuhi dadaku. Aku balas dengan cara paling dangkal, mempermalukanmu setiap hari. Aku terdiam. Ucapan itu seperti belati tumpul menyakitkan karena prosesnya lambat. Tapi anehnya, justru karena perlahan, darah yang mengalir tidak sepanik kemarin. "Kau boleh membenciku," lanjutnya. "Tapi izinkan aku meski sekali memanggilmu anak." Air matanya turun tanpa suara. "Anak
yang tak pernah kupeluk. Tanganku terangkat ragu-ragu. Tubuh ini dibesarkan sopan santun, memeluk ibu mertua yang baru kemarin menyeretku mungkin terdengar gila. Tapi setiap luka ingin salep dan setiap dendam pada akhirnya ingin restu. Pelan-pelan, kubiarkan tanganku menggenggam jemari rapuhnya. Ia menangis lebih keras. Di luar kamar, mungkin seluruh dunia menilai aku terlalu mudah memaafkan. Namun memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan adalah pintu keluar dari penjara kebencian yang dibuat orang lain. Percakapan tanpa saksi. Sore itu, Aditya mengajakku duduk di taman belakang rumah sakit. Angin tipis membawa aroma antiseptik bercampur bunga Kamboja. Din, ia memulai. Suaranya pecah. Aku gagal jadi suami. Aku biarkan mama menekanmu. Aku pengecut. Aku memandangnya lama. Kenapa, Dit? Kenapa suaramu hilang saat aku butuh? Ia menunduk. Aku takut dianggap anak durhaka. Aku pikir, kalau aku diam, badai lewat sendiri. Tapi ternyata diamku justru menghancurkanmu. Aku menghela napas. Kita mungkin masih bisa memperbaiki banyak hal, Dit. Tapi satu hal yang sudah rusak parah adalah kepercayaanku padamu. Nadaku tidak tinggi, justru datar dan itu lebih menakutkan. Ia terisak, menekuk lutut, menahan tangis di kedua telapak tangan, tangis lelaki yang kehilangan arah. Aku bangkit. Aku akan pulang ke rumah kontrakan Kak Ningsi dulu. Bukan karena aku benci rumahmu, tapi aku harus sembuh dari luka ini. Kalau kamu sungguh mau berubah, temui aku sebagai lelaki yang siap berdiri di sisiku bukan di balik punggung ibumu. Langit senja menoreh warna jingga di balik dinding batu bata. Setiap kata yang kuucap berat, tapi lebih berat lagi jika harus hidup dalam pola yang sama. Langkah baru ke gerbang malam. Malamnya, Kak Ningsi dan aku tiba di rumah kontrakannya. Ia menawariku kamar tamu, sprei bersih, dan semangkuk sup ayam. Saat duduk di meja makan mungil itu, dunia terasa sunyi namun untuk pertama kalinya, sunyi yang meneduhkan. Kakakku menatapku lembut. Aku bangga padamu. Aku tersenyum kecil. Bangga kenapa? Aku cuma bertahan pun butuh keberanian. Kamu telah mengubah skenario yang diciptakan mereka. Itu prestasi jiwa, Din, bukan sekadar peran. Aku menunduk, merasakan air mata hangat jatuh ke mangkuk sup. Bukan air mata putus asa, tapi air mata yang menandai kelahiran kekuatan baru. Di luar, lampu teras memancarkan lingkaran cahaya kecil. Aku menatapnya membayangkan masa depan yang masih samar, tapi setidaknya bukan lagi lorong gelap. Malam itu, aku duduk termenung di kursi kayu di halaman rumah kontrakan Kak Ningsi. Suara jangkrik bersahutan, dan angin sepoi-sepoi mengelus lembut wajahku yang masih penuh luka. Setelah hari-hari yang begitu berat, aku mencoba merasakan ketenangan, tapi hati ini tak pernah benar-benar tenang. Ponselku bergetar di atas meja kecil, layar menyala. Nama yang muncul membuat napasku tertahan. Papa Haji Karim. Aku menatap layar, jantung berdegup kencang. Sudah lama aku tidak punya kontak langsung dengannya. Bahkan sejak fitnah kalung emas ini, kami jarang bicara. Apa yang ingin ia sampaikan di tengah malam begini? Dengan tangan gemetar, aku mengangkat telepon. Halo, suaraku pelan. Dina, suara berat dan dalam terdengar di seberang. Maaf aku mengganggu malammu. Aku terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Aku ingin bicara, hanya itu. Suara Pak Haji terdengar lirih, penuh penyesalan. Hatiku mencelos. Apa yang akan dia katakan? Apakah ini saatnya aku mendapatkan penjelasan, atau justru akan ada sakit yang lebih dalam lagi? Aku tahu semua yang terjadi, lanjutnya pelan. Aku tahu aku banyak salah. Kepada kamu, kepada keluargaku sendiri. Aku menarik napas panjang. Pak, aku lelah. Ada keheningan. Lalu ia berkata, aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin mengundangmu dan Kak Ningsih ke rumah besok siang. Aku ingin bicara dari hati ke hati. Aku menatap langit malam yang gelap pekat. Keraguan dan harapan bercampur jadi satu. Apakah ini benar-benar permulaan baru? Atau hanya jebakan lain dari perjalanan panjang ini? Aku menutup telepon, menatap Kak Ningsih yang duduk tak jauh dariku. Kak, aku harus pergi. Ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk menyelesaikan semuanya. Kakakku mengangguk pelan, menatapku penuh pengertian.
Keesokan harinya, kami tiba di rumah Pak Haji Karim dengan perasaan campur aduk. Suasana rumah besar itu terasa berbeda, lebih sunyi, tanpa hiruk-pikuk seperti biasanya. Pak Haji menyambut kami dengan tatapan yang tak pernah kulihat sebelumnya, penuh penyesalan dan ketulusan. Dia mulai bercerita tentang masa lalu, tentang beban keluarga, tentang rasa takut kehilangan kehormatan yang membuatnya bertindak kasar selama ini. "Aku salah besar, Dina," katanya dengan suara bergetar. "Aku membiarkan ego dan prasangka menguasai hatiku. Aku berharap kamu mau memberiku kesempatan untuk membuktikan bahwa aku bisa berubah." Aku mendengarkan dengan hati terbuka, walau luka masih terasa menganga. Pertemuan itu bukan sekadar tentang kata maaf, tapi tentang menghapus dinding kebencian dan membangun jembatan pengertian yang selama ini rapuh. Hari itu aku tahu meski sulit, ada harapan untuk keluarga yang utuh kembali jika kami mau berjuang bersama. Setelah pertemuan yang menguras emosi di rumah Pak Haji Karim, aku merasa ada secercah harapan meski luka lama belum sepenuhnya sembuh. Namun, hidup rupanya tidak pernah memberi jalan yang mudah. Malam itu, saat aku sudah berbaring lelap, ponselku bergetar. Notifikasi pesan masuk muncul. Aku membuka dan langsung terpaku. Sebuah foto. Foto itu mengguncang dunia kecil yang selama ini aku bangun. Gambar itu menunjukkan sebuah dokumen tulisan tangan yang rapuh dan pudar dokumen lama yang tampaknya adalah surat wasiat atau pengakuan sesuatu yang sangat rahasia. Di sudut foto itu, ada tanda tangan yang hampir tak terbaca, namun aku mengenalinya. Itu adalah tanda tangan almarhum ayah mertuaku. Hatiku berdegup keras. Aku tahu kalau ini bukan sekadar dokumen biasa. Ini sesuatu yang jika terbuka, bisa mengguncang tatanan keluarga kami. Aku memanggil Kak Ningsih dan segera menunjukkan foto itu. "Kak, lihat ini. Aku yakin ini kunci dari semua masalah yang selama ini tertutup rapat," kataku sambil suara gemetar. Kak Ningsih membaca dokumen itu perlahan, sambil mengerutkan dahi. "Ini surat wasiat, tapi bukan surat wasiat biasa. Ini berisi pengakuan kalau ada persoalan besar di keluarga ini. Bisa jadi tentang pembagian harta, atau mungkin sebuah rahasia yang sengaja disembunyikan." Malam itu kami terjaga sampai pagi, membahas semua kemungkinan. Hari-hari berikutnya aku mulai merasakan perubahan sikap Pak Haji Karim. Ia yang dulu dingin dan penuh prasangka kini tampak lebih terbuka, bahkan mulai meminta maaf secara pribadi padaku. Namun, tak lama setelah itu, sebuah bisikan tentang dokumen itu bocor ke telinga Lala dan Vina. Aku tahu, mereka tidak akan membiarkan rahasia itu keluar tanpa perlawanan. Suasana rumah yang semula mulai tenteram, berubah menjadi ladang pertempuran baru, yang penuh tipu muslihat dan ancaman. Aku berdiri di tengah semua ini dengan hati yang berkecamuk. Apakah aku akan membiarkan kebenaran ini terkubur demi kedamaian semu? Ataukah aku harus berani menghadapi segala risiko demi menjaga harga diriku dan keadilan? Pintu kontrakan terbuka perlahan. Bayangan sosok berdiri di ambang, menggenggam amplop coklat tebal. Napasku tertahan, jantung berdegup begitu keras, sampai rasanya nyaris melompat keluar. Siapa tamu tak terduga itu? Apa isi amplop yang bisa mengubah segalanya? Dia menyerahkan amplop itu tanpa sepatah kata pun dan pergi secepat langkahnya datang. Aku berdiri terpaku, menatap amplop yang kini ada di tangan. Perlahan, kupelankan kertas pengikatnya. Surat-surat dan dokumen yang aku kira selama ini tersembunyi di balik rahasia keluarga terbentang di depanku. Dokumen itu menguak sebuah kisah gelap yang tak pernah ingin diakui keluarga kami. Ada bukti surat wasiat lama yang menunjukkan pembagian harta keluarga yang tidak adil dan penuh manipulasi. Ada pula catatan dan catatan rahasia yang mengungkap alasan kenapa ibu mertuaku begitu membenci aku, bukan sekadar soal status sosial, tapi dendam lama karena perselingkuhan dan pengkhianatan yang menyangkut darah dan kehormatan. Tubuhku gemetar. Semua yang selama ini kujalani seolah dirancang sebagai bagian dari skenario kejam yang lebih besar daripada sekadar pertikaian keluarga. Dalam sekejap aku menyadari, aku tidak hanya melawan fitnah tentang kalung emas. Aku melawan sejarah kelam yang berakar dalam dan tak mudah dihapus. Kak Ningsih membacakan dokumen itu dengan seksama, wajahnya berubah tegang dan penuh tekad. "Kita harus membawa ini ke hakim, Din.
Ini bisa membalikkan keadaan, bahkan membuka pintu keadilan yang selama ini tertutup. Aku mengangguk pelan, meski ketakutan menggerogoti setiap inci tubuhku. Ini adalah titik balik, tapi juga jalan menuju badai yang mungkin akan lebih besar. Di tengah persiapan kami, kabar buruk datang. Lala dan Vina mulai menyebarkan gosip jahat ke tetangga dan keluarga, menggiring opini bahwa aku sedang mencoba merebut kekuasaan dan harta keluarga. Mereka memainkan kartu iri dan dendam dengan licik, membuat suasana semakin panas dan menusuk. Aku tahu, aku harus bertahan. Kali ini bukan hanya tentang harga diri, tapi masa depan dan kehormatan yang harus diperjuangkan dengan segala keberanian. Malam itu, pesan tanpa nama itu membuat dadaku sesak. Ancaman yang tergantung seperti pedang tajam di atas kepalaku, menunggu saat yang tepat untuk menjatuhkan. Aku tahu, membuka rahasia yang terkubur dalam keluarga kami bukanlah perkara mudah. Tapi aku sudah berjalan terlalu jauh untuk mundur sekarang. Keesokan harinya, aku dan Kak Ningsih mengumpulkan semua dokumen, rekaman, dan bukti-bukti yang telah kami dapatkan. Kami siap menghadap hakim untuk mengungkap kebenaran sepenuhnya. Meski perasaan takut terus menghantui, aku menolak menyerah pada intimidasi dan bayangan gelap yang mengancam. Di ruang sidang, semua mata tertuju padaku. Mereka yang dulu menghinaku kini bersikap penuh penasaran dan waspada. Ibu mertua, walau masih lemah setelah serangan jantungnya, hadir dengan wajah penuh penyesalan dan ketakutan. Vina dan Lala tampak gelisah, berusaha menyembunyikan ketegangan. Hakim membuka sidang dengan tegas. Hari ini kita akan mendengar bukti baru yang sangat penting bagi kasus ini. Kak Ningsih maju membawa berkas-berkas itu. Ia menjelaskan kronologi, bukti rekaman, surat wasiat, dan catatan rahasia yang menguak kebenaran kelam. Suara Kak Ningsih tegas, penuh keyakinan. Bukti ini membuktikan bahwa tuduhan pencurian terhadap Ibu Dina adalah rekayasa yang dilakukan oleh saudari iparnya dan ada motif kuat yang berkaitan dengan perebutan harta warisan keluarga, jelasnya. Suasana ruang sidang berubah. Tangisan, bisikan, dan tatapan terkejut memenuhi ruangan. Tiba-tiba, ibu mertua bangkit dan berlutut di depanku. Dina, aku mohon maaf. Selama ini aku terlalu buta oleh iri dan sakit hati. Aku mengakui semua kesalahanku dan memohon ampun padamu. Aku terpaku. Perasaan campur aduk mengalir deras. Di hadapan semua orang, pengakuan itu adalah kemenangan terbesar sekaligus luka terdalam yang pernah kurasakan. Hakim menatapku dengan penuh penghormatan. Ibu Dina, orang seperti Anda bukan untuk diadili, melainkan untuk dihormati atas kesabaran dan keteguhan hati. Suara di ruang sidang berubah menjadi riuh. Ibu-ibu dari komplek yang dulu mencibir, menangis dan mendekatiku, memeluk dan meminta maaf. Surat bertuliskan ultimatum itu seperti bayangan gelap yang menyelimuti hatiku. Segel merah dengan lambang keluarga suami yang selama ini kuanggap sakral kini berubah menjadi simbol ancaman dan intimidasi. Aku menggenggam surat itu erat-erat, berusaha menahan getaran tangan dan degup jantung yang tak karuan. Kak Ningsih duduk di sampingku, wajahnya tegang tapi penuh dukungan. Dina, kita harus waspada. Ini bukan sekadar peringatan kosong. Mereka akan berusaha menakut-nakuti kita. Aku menelan ludah, berusaha menguatkan diri. Aku sudah melewati semua ini. Kalau aku mundur sekarang, untuk apa semua perjuangan ini? Keesokan harinya, aku mulai merasakan tekanan dari berbagai sisi. Tetangga yang dulu ramah kini berbisik-bisik dan menatapku dengan penuh curiga. Lala dan Vina semakin terang-terangan menebar fitnah dan menghasut keluarga lain agar menjauh dariku. Bahkan suamiku, Aditya, mulai berubah sikap, seringkali menghindari tatapanku dan menjawab dingin. Namun, aku tak sendiri. Dukungan dari Kak Ningsih, beberapa teman lama, dan para tetangga yang mulai sadar akan kebenaran memberiku semangat baru. Suatu malam, saat aku pulang dari kantor, kulihat ada sosok asing yang mengawasi rumah kontrakan kami. Aku berusaha tenang, tapi rasa takut menggigit dalam hati. Aku tahu, ancaman bukan hanya sebatas surat. Di ruang tamu kontrakan, aku dan Kak Ningsih merencanakan langkah selanjutnya. Kita harus bawa kasus ini ke pengadilan yang lebih tinggi. Jangan biarkan intimidasi menghentikan keadilan, kata Kak Ningsih dengan suara tegas. Aku mengangguk. Aku siap, Kak. Aku ingin semua orang tahu siapa aku sebenarnya. Dalam perjuangan ini,
aku mulai belajar arti kekuatan sejati. Bukan hanya berani menghadapi, tapi juga berdiri teguh meski dunia seolah melawan. Malam itu, setelah pesan ancaman yang kembali datang, aku duduk termenung memandang langit gelap di atas rumah kontrakan. Rasanya seperti melewati badai tanpa akhir, tapi aku tahu, tak ada badai yang tak berlalu. Aku harus tetap kuat, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk masa depan yang lebih baik. Hari-hari berikutnya bukan lagi tentang penindasan dan fitnah, tapi tentang kebahagiaan yang dirajut dari kebenaran dan cinta yang tulus. Aku dan Aditya memulai lembaran baru dengan pengertian dan kepercayaan. Ibu mertua dan keluarganya mulai belajar merangkul dan menerima aku sebagai bagian dari mereka. Aku tahu, perjalanan ini belum sepenuhnya selesai, tapi aku sudah menemukan kekuatan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Kekuatan untuk memaafkan, berdiri teguh, dan melangkah maju tanpa rasa takut. Keesokan harinya, aku bersama Kak Ningsih dan beberapa pendukungku melangkah mantap menuju pengadilan tinggi kota. Semua bukti, rekaman, dan dokumen rahasia kami siapkan dengan rapi. Kali ini, aku tak hanya berjuang demi diriku sendiri, tapi juga demi kebenaran dan keadilan yang lebih luas. Sidang berlangsung dengan penuh ketegangan. Suara-suara yang dulu menghina berubah menjadi terpukau ketika bukti demi bukti kami paparkan. Hakim yang bijak mendengarkan dengan seksama dan perlahan, pengadilan menguatkan posisiku sebagai pihak yang benar. Lala dan Vina, yang selama ini menjadi biang keladi fitnah, akhirnya harus menerima konsekuensi. Mereka dikenai sanksi sosial dan keluarga besar mulai mencair sikapnya, menerima kenyataan bahwa Dina bukan lagi korban yang lemah, tapi wanita kuat yang patut dihormati. Pak Haji Karim, ibu mertua, dan Aditya juga ikut hadir di persidangan akhir itu. Mata mereka memancarkan penyesalan dan kelegaan. Aku melihat perubahan dalam diri mereka perlahan, tapi pasti. Setelah semua proses selesai, hakim menatapku dengan penuh hormat dan berkata, "Bu Dina, kesabaran dan kejujuran Anda telah membuktikan segalanya. Anda bukan hanya menantang fitnah, tapi juga memahat kemenangan dengan kesabaran dan keteguhan hati." Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Di hadapan semua orang, aku berdiri sebagai wanita yang tak hanya bertahan, tapi menang. Ketika sidang selesai, para tetangga yang dulu mencibir kini berdatangan, memelukku satu persatu. Tangisan haru dan permintaan maaf membanjiri ruangan.